Pemerintah menggulirkan 9 triliun rupiah lebih untuk 15,5 juta rakyat miskin dalam program bantuan langsung sementara masyarakat BLSM. Penerima BLSM yang telah disurvei sebelumnya, ternyata banyak yang tidak tepat sasaran. Inilah barometer pekan ini. Bensin premium dalam kurung gasolin RON 88 Rp6.500 per liter. 2. Minyak solar gas oil Rp5.500 per liter. Setelah lama menimbang-nimbang, akhirnya pemerintah jadi juga menaikkan harga BBM. Presiden Yudhoyono pun menginstruksikan agar bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM segera dibagikan. Dengan demikian tidak ada gap, tidak ada senjang waktu antara kenaikan harga BBM dengan semua bantuan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, keluarga yang tergolong kurang mampu. Dengan menghemat subsidi BBM, pemerintah menyiapkan Rp29,4 triliun terdiri dari dana BLSM Rp150.000 untuk 4 bulan yang akan dibagikan kepada 15,5 juta keluarga miskin. Antrean panjang terlihat di mana-mana. Warga miskin yang sudah mendapatkan kartu perlindungan sosial langsung menuju kantor pos untuk mencairkan uang. Tambahan hari ini, Kelurahan Rawabunga dan Kelurahan Pisangan Baru. Setelah menembus antri panjang, senyum gembira terlihat dari para warga yang mendapatkan Rp300.000 untuk 2 bulan pertama. Ya buat makan apa? Iyalah, nambah-nambahin. Berbeda halnya dengan beberapa ibu di Padang, Sumatera Barat yang langsung kecewa tidak melihat nama mereka tercantum sebagai penerima. Air mata kesedihan pun mewarnai para warga miskin yang berusaha mengadukan nasib mereka ke kelurahan. Dulu dapat, tapi yang ini nggak dapat. Padahal ibu merasa sebenarnya berhak gitu ya, Bu ya? Iya, no, Mas. Ya nek temennya dapat, mestinya ya ingin toh, Mas. Yang nggak dapat, oma yang besar-besar itu dapat. Itu oma itu dapat gitu. Kecemburuan sosial menyeruak, warga pun melancarkan protes, mulai dari ke kantor kelurahan sampai kantor bupati. Masalah bantuan langsung tunai, anu ayeuna ngan saukur nyampe ka desa Sukarasa 100 tilu. Kemarahan warga yang beralasan karena dengan kasat mata BLSM terlihat salah sasaran. Beberapa penerima dana BLSM datang dengan menggunakan perhiasan emas yang jelas tidak cocok dengan kehidupan warga miskin. Belum lagi dengan menggenggam handphone keluaran terbaru yang menjauhkan dari potret warga miskin. Para petugas pun tanpa curiga mencairkan uang yang mungkin tidak layak bagi profil penerima BLSM. Tetapi di saat warga beramai-ramai bergaya miskin agar mendapat dana BLSM, 26 warga di Tegal Tirto, Sleman, Yogyakarta justru mengembalikan kartu keluarga miskin dan menolak BLSM. Agak mungkin ada orang yang minta miskin kan gitu, atau mungkin bahkan miskin banggain. Makin simpang siurnya data penerima BLSM juga terlihat di Purworejo, Jawa Tengah. Seorang kepala desa dan juragan gabah terdata sebagai penerima BLSM. Padahal sekitar 20 warga desanya yang hidup miskin malah tidak mendapat BLSM. Ada banyak yang saya daftar. Katanya nama Bapak juga ada, Pak? Nama saya sendiri kok terdaftar. Padahal Bapak sama sekali... Dari BLT biarpun saya dapat, cuman saya kasihkan orang lain. Kenapa ini dapat lagi? Tetap saya ambil, saya kasihkan orang lain. Gitu ya, Pak ya? Daripada
percumaan kembali ke pusat, lebih baik saya ambil, saya kasihkan orang. Masalah lain yang ditemukan adanya kartu penerima ganda dengan nama sama pada sejumlah warga. Banyak dapat 2, yang urus juga dapat 2, saya juga dapat 2. Dapat 2 dan 1 kami kurang paham betul ya Pak. Yang jelas kami bayarkan 1 sesuai dengan data yang ada di database kami. Semua data penerima BLSM datang dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pemerintah meminta jika terjadi kesalahan data di lapangan, maka harus diselesaikan di tingkat kelurahan bersama musyawarah desa. Tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak kepala desa yang bahkan bingung dengan mekanisme pembagian BLSM. Wakil Presiden Budiono yang turun langsung mengawasi pembagian dana BLSM juga melihat sejumlah kendala. Namun pemerintah sejauh ini berkesimpulan penyaluran dana BLSM sudah lebih baik dibanding penyaluran BLT lalu. Tepat sasaran, cuman mungkin ada sesuai dengan pendataan. Tapi deviasinya dibandingkan dengan BLT dulu itu bisa deviasi di atas 20%. Kalau sekarang 6%, 7% wajar lah kalau menurut saya ya. Jika ada kesalahan keluarga penerima, pemerintah meminta agar segera diselesaikan di tingkat musyawarah desa. Yang merasa harusnya dapat ternyata tidak, ini ada mekanismenya yang disebut dengan musyawarah kelurahan. Ini yang memusyawarahkan. Nanti bagaimana dari musyawarah itu? Hari ini tanda kita memberikan bahwa hari ini kita mampu memberikan yang terbaik dalam masyarakat kita. Tetapi harapan pemerintah pusat ini ternyata tidak sampai ke tingkat kelurahan. Malah ratusan kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa meminta kejelasan data penerima BLSM ke DPRD Kabupaten Sukabumi. Menolak dalam artian kita ingin ada semacam beri kesempatan dulu kita untuk memberikan data-data yang sesuai dengan desa masing-masing. Jangan sampai sistem data itu floating oleh pemerintah pusat sehingga bermasalah bagi desa. Kami tidak mau jadi korban kebijakan pusat. BLSM seperti namanya adalah program sementara untuk menolong masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang disertai kenaikan harga-harga kebutuhan lain. Selain melakukan evaluasi program BLSM agar tidak salah sasaran, pemerintah juga harus menjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus melambung sehingga sulit digapai masyarakat.